Ranking posisi duduk di sekolah. Let's go. Paling belakang. Sepengalaman gue duduk di sini, suara guru tuh selalu delay 3 detik, nggak pernah kedengeran. Kecuali pas dia ngomong. Yang belakang kedengeran, langsung sampai. Same day delivery, clear, nol. Juga, ini zona bebas hukum. Lu bisa gelar karpet, main Mobile Legend, main saham, sampai berkosa fotokopian. Juga guru nggak bakal sadar. Minusnya, guru nggak bakal ingat nama lu. Nama lu berubah jadi yang belakang. Jadi, Atir. Paling depan. Bro, ini bukan tempat duduk. Ini pos koperan. Lu harus selalu siap siaga karena guru punya vision 4K HDR 120 fps ke arah lu setiap saat. Lu di sini antara karena lu murid ranking 1 atau karena lu telah keluar bangku. Lu di sini juga bukan murid lagi, tapi customer service bagi guru lu. FK, dekat jendela. Ini nih posisi paling valid. Jika lu sekarang ada di sini, mantap. Kalau di anime, ini tuh posisi diisi sama karakter paling cool, paling misterius, paling sigma. Minusnya cuma satu, pas lagi hujan. Meja lu langsung jadi SeaWorld, cabang Bekasi. Tapi tetap sih, S tier. Mantap. Ranking lokasi kelas di sekolah. Let's go. Deket kantin. Ini bukan kelas, ini lokasi anak emas. Lu punya akses tercepat ke pusat perdagangan sekolah gitu. Yang lain ke kantin harus lari biar gak ngantri. Lu santai dulu gak sih? Jadi S tier, atas paling pojok. Kalau tadi anak emas, ini lokasi definisi anak tiri. Di sini itu zona bebas hukum gitu. Lu bisa tidur, main Uno, main layangan, buka tempat pemancingan. Guru nggak ada yang peduli. Guru juga males gitu kesini. Lu juga jauh dari mana-mana. Lu jajan ke kantin nih, belum makan, udah ganti semester duluan. Jadi, beti, lantai bawah. Buat lu yang nyari tempat aman, nyaman, dan tanpa drama tambahan, lantai bawah adalah jawaban. Lokasi lu strategis gitu, sama semua fasilitas kuncinya sekolah. Mau ke kantin, jalan sebentaran. Pulang sekolah, lu pasti terdepan. Mau ke lapangan, tinggal roda depan. Jadi, Atir. Mantap. Ranking tipe orang di sekolah. Let's go. Badut kelas. Dog. Ini MVP yang bikin sekolah lu nggak berasa kayak penjara Impel Down. Pengorbanannya lebih gede daripada Iron Man pas nge-snap jari. Reputasi dikorbankan, masa depan dihilangkan. Kehormatan, apa itu kehormatan? Tapi berkat dia, suasana kelas jadi penuh gelak tawa. Mantap. Atir. Pengacara abis ulangan. Lu punya kan tipe teman yang abis ulangan terus bilang, nomor 23 tadi lu B ya? Kayaknya lu salah deh, salah bro. Stop. Jadi lu bilang ke gua soal matematik nomor 23 yang gua kerjakan dengan sangat hati-hati menggunakan teknik tingkat tinggi. Bismillah, D untuk benar. Tuh lu bilang salah. Ya, lu pantas nih FK. Teman semeja. Ini support system lu di sekolah. Lu lupa bawa pulpen, mereka sodorin. PR lu kosong, mereka contekin. Guru tanya lu, mereka bantuin. Walaupun ya, kadang mereka jadi sumber distraksi. Lu niat belajar nih, tapi malah ngobrol ngawur. Kenapa nasi padang kalau dibungkus lebih banyak porsinya? Tapi tetap S tier. Mantap. Ranking tipe orang di sekolah. Let's go. Tulisan rapi. Bro, dia bukan orang, dia printer berjalan. Kayak yang lainnya materi, dia nulis ulang buku paket. Dia nulis nih, pakai font Times New Roman. Tangannya ada stabilizer bawaan apa gimana? Gak ngerti gua. Dia ini tipe orang yang halaman belakang bukunya belum terjamak coretan dosa. Bukunya itu lebih pantas dimuseumkan gitu daripada di sekolah. Bahkan nih, kalau di kertas bukunya ada tanda tangan, gua udah nganggap itu dokumen resmi pemerintahan. Terus nih, pas mau ujian, buku dia jadi 7 bola Dragon Ball. Cari semua orang. Tapi jujur sih, bukunya pernah membantu gua dari simulator remedial. Jadi Atir, sering ke toilet. Ini orang ngebikin sekolah kayak studi tour. Kayak sekolah nih, bagi dia cuma buat titik transit doang. Bingung gua, dia ke toilet udah kayak sholat 5 waktu. Entah emang beneran panggilan alam atau malah pindah alam. Nggak ada yang tahu juga ini orang ngapain. Setir, selalu telat. Entah rumahnya di planet lain atau hidup di time zone yang berbeda. Pokoknya nih, setiap hari kerjaan dia cuma telat doang. Sampai sapam sekolah aja hafal muka dia. Setiap masuk kelas, auranya kayak bintang tamu ini talk show. Semuanya nengok dia, semuanya tepuk tangan. Tapi respect, walaupun dia telat, tetap masuk. Jadi, betir. Mantap. Ranking tipe orang di sekolah. Let's go. Chill guy. Bro, ini orang punya ideologi. Santai dulu nggak sih? PSS kayak gini tuh biasa habitatnya di pojok belakang deket tembok. Terus kerjanya cuma mabak sampai mabuk. Tapi entah kenapa tiap tahun bisa lulus bro. Jadi, Atir, anak organisasi. Ini nih, manusia dengan jadwal paling sibuk. Lebih sibuk dari jadwal presiden. Tasnya juga berat banget. Lu bawa kaki motor apa gimana dah? Terus mereka juga kalau ngomong pakai bahasa planet Namek gitu. Organisasi, evaluasi, koordinasi, menstruasi. Tapi respect, tanpa kalian event di sekolah gak jalan. Jadi, betir, bucin. Mereka ini udah kayak biji gue liat. Nempel mulu. Apalagi kalau di kelas keduaan. Rasanya pengen gue siram pakai bumbu sate taichan. Bukan apa-apa ya. Masalahnya kalau mereka lagi marahan, iklim kelas juga berubah, penuh tekanan. Heran. Setir. Mantap. Ranking posisi 1 upacara di sekolah. Let's go. Barisan depan. Ini barisan
min satu kebebasan. Kayak badan lu udah kesemutan, tapi dipaksa diem oleh keadaan. Lu kepencet emot dikit, langsung jadi trending topik di ruang guru, cik. Rapi di muka, tertekan di dada. Jadi, setir, barisan belakang. Di sekolah, yang namanya barisan belakang, itu pengawasannya selalu terbelakang. Kayak lu bisa ngobrol, jongkok, main taplak gunung, parkir pesawat, guru nggak ada yang lihat. Bahkan ketika diliatin, lu tinggal pasang muka serius. Pas udah nggak diliatin, lanjut ora urus. Jadi, betir, pingsan. Kalau pingsan beneran sih, nggak masalah. Kalau pingsannya mainan, adalah. Biasanya ketika amanat pembina upacara udah masuk sesi dongeng tidur, wah, lu langsung jadi aktor bintang 5, pura-pura pingsan biar bisa dibawa ke UKS sekolah. Yang lain sengsara dijemur matahari, lu santai dulu nggak sih? Jadi, atir. Mantap. Ranking alasan telat. Let's go. Kesiangan. Ini nih, alasan klasik sejuta umat. Udah kayak template CapCut, dipakai semua orang, boleh lihat. Tapi, apakah efektif? Sebagai mantan pengguna teknik ini, gue tahu bahwa kepercayaan guru terhadap alasan ini tuh sangat rendah. Serendah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi, FT, macet. Kita tahu, di kota besar, kalau macet tuh panjangnya bisa ngalahin antrian gacoan gitu. Apalagi kalau macet, terus rumah lu jauh, sejauh jalan Anyer Panarukan. Kalau udah kayak gini, ya guru mau nggak mau harus memaklumkan. Atir, agak efektif. Urusan keluarga, ini nih, alibi paling efektif. Urusan keluarga yang gue maksud tuh kayak nganterin adik sekolah, mama ke pasar. Pokoknya keluarga lu butuh bantuan lah. Kalau lu pakai alasan ini nih, lu bakal dapat plot armor, stable Rainer Attack on Titan. Guru mikir nih, kalau lu anak teladan. Gak mungkin kan guru ngehukum anak teladan. Malah ada kemungkinan lu dapat pujian. Padahal mah cuma disuruh beli garam sementara. Estir, sangat efektif. Mantap. Ranking kegiatan awal sekolah. Let's go. Masa orientasi. Ini kita sekolah atau cosplay orang-orangan sawah. Disuruh bikin atribut dari barang bekas. Bro pikir kita 5 minute craft. Jadi, setir. Pembagian kelas. Ini adalah salah satu gacha terbesar hidup lu. Setelah nemu kelas lu di mana, lu bakal lihat teman kelas lu siapa aja. Ini momen penting. Hoki kalau sekelas sama teman lama. Ente kalau sekelas semuanya orang asing. Momen paling deg-degan karena nasib dipertaruhkan. Jadi, betir. Demo eskul. Ini nih, American Got Talent-nya sekolah. Ya, walaupun pertunjukan tiap tahunnya template selalu sama. Kayak tiap tahun eskul silat mecahin batu bata, eskul PMR bikin drama, eskul olahraga pamer piala. Tapi yang gue suka dari ini, selain ini pertunjukan gratis, ini bikin satu sekolah jadi jam kos sampai habis. Jadi, estir. Mantap. Ranking mata pelajaran di sekolah. Let's go. Olahraga. Langsung aja, estir. Olahraga itu jam bebas. Dan kita semua tahu, jam bebas sama dengan estir. Mau main futsal, lari-larian, atau duduk aja pura-pura cedera, lu tetap dapat nilai. Plus, olahraga itu jam dimana cowok-cowok berubah jadi Isagi Blulok main futsal. Dan jangan lupa, pakaian olahraga, pakaian vibes paling santai di sekolah. Mantap. Matematika 2 tambah 2 itu keren. Tapi abis itu gue harus membuktikan kalau ini segitiga. Semua orang tahu kalau ini segitiga. Apalagi soal cerita. Jika Tony punya 3 apel, gue gak peduli tentang Tony. Dan kenapa Tony selalu punya masalah dengan apel. F-tier. Seni budaya. Ini sebenarnya jam santai yang lagi nyamar jadi jam pelajaran. Cuma bisa gambar 2 gunung sama matahari, nilai aman. Nyanyi ampar-ampar pisang tapi cuma bagian refnya doang, nilai aman. Dan guru seni budaya, ini literally chill guy dalam kehidupan nyata. Jadi, atir. Ranking mata pelajaran di sekolah. Let's go. Sejarah Indonesia. Gue yakin syarat jadi guru sejarah itu minimal S3 ilmu komunikasi. Karena mereka bisa bikin cerita yang seharusnya ngebosenin jadi Netflix original series. Masalahnya cuma satu, terlalu banyak season. Dari kerajaan Hindu Buddha sampai reformasi 98. Itu udah kayak 30 seasonnya Game of Thrones. Mending kalau ceritanya menyenangkan. Lah ini kelam semua. Kayak ngapain kita sekarang belajar sejarah Indonesia yang kelam jika Indonesia sekarang sedang membuat sejarah yang kelam. Berarti agama. Ini nih, salah satu pelajaran yang santai dan gampang. Mantap. Saking gampang ini pelajaran, lu bisa pas ulangan cuma lihat pilihan gandanya doang dan bener. Juga gurunya sangat santai. Atir. Kimia. Kimia itu sebenarnya keren. Masalahnya terlalu banyak angka random. C6H12O6, MnO4-, NF3NC. Apa ini? Rumus catur. Tapi serius, ini pelajaran punya potensi estir. Kalau praktikumnya nggak cuma celupin kertas lakmus doang. Gue pengen sesuatu yang meledak, yang berasap, yang bikin kelas lu jadi kayak scene film Avenger gitu. Kalau kayak gitu, pasti langsung gue taruh estir. Tapi ya, detir. Mantap. Ranking tipe guru di sekolah. Let's go. Guru jarang masuk. Dog. Ini guru login diri game doang. Habis perkenalan, nih guru udah gak kelihatan. Heran. Screen time beliau minim banget gitu. Kayaknya seluruh planet di tata surya harus sejajar dulu.
baru udah muncul tuh guru. Tapi kalau guru ini masuk, bro, itu langka, harus dicatat sebagai hari paling bersejarah di dunia. Jadi betir. Guru cerita, awalnya belajar struktur paru-paru, malah curhat pas beliau zaman dulu. Dan tiap minggu ceritanya ada episode baru. Keren bu. Jadi Atir, guru favorit. Ini nih, Goa, greatest of all teachers. Ini guru favorit seluruh roster di sekolah gitu. Dan satu sekolah tahu bahwa 7 dosa besar manusia adalah ngebuat guru ini kecewa. Jadi Estir. Mantap. Ranking tipe guru di sekolah. Let's go. Guru olahraga. Ini nih, salah satu guru terbaik di sekolah. Outfitnya aja udah beda gitu. Kaos oblong, celana training. Ini mau ngajar, mau mancing. Juga nilai dari guru ini lebih gampang didapat gitu daripada cashback Shopee. Ngajarnya juga santai, apalagi pas ulangan. Beliau punya kata-kata andalan. Boleh nyontek, asal jangan berisik. Edan. Jadi Estir, guru killer. Daw, aura guru ini bisa ngubah kelas yang ramai kayak pasar malam jadi sepi kayak kuburan tengah malam. Guru masuk kelas nih, matanya langsung scan sana sini. Biasanya tuh langsung pada so sibuk. Ada yang baca buku terbalik, ada juga yang pura-pura nulis. Jadi F-tier. Guru ngabsen doang. Saking ikoniknya nih guru, gue sampai hafal seluruh ritualnya gitu. Datang ke kelas naruh tas, ngabsen murid terus ngasih tugas. Abis itu kabur dari kelas. Kelasnya sering dianggap jam kos kedua gitu. Mau ngapain aja bebas, yang penting mah nggak berisik, juga nggak keluar kelas. Jadi B-tier. Guru humoris. Guru ini jago banget bikin kelas jadi penuh belak tawa. Pas ngejelasin ada aja jokes-jokesnya. Kayak jumlah jokes di guru lebih banyak dari tentang negara. Penjelasan materi jangan ditanya. Meresap sampai pori-pori, semuanya paham, semuanya ngerti. Jadi A-tier. Mantap. Ranking fasilitas sekolah. Let's go. Toilet. Daw, ini bukan toilet. Ini TKP pembunuhan. Gua ngerasa di sini ada bakteri baru yang belum pernah ditemukan. Dan lu juga bisa lihat sejarah lore sekolah lu gitu di dinding WC ini. Dari tulisan Rizky Pradimari sampai gambar Maria Boyolali. Malaikat Israel pun mikir 2 kali sebelum kesini. F-tier. Kantin. Ini nih, situs dagang terbaik di Indonesia. Bukan cuma perdagangan komoditas pangan, di sini juga tempat informasi didegangkan. Serius, lo bisa nemuin gosip sekolah terbaru tercepat, lebih cepat dari akun Lambetura. A-tier. Perpustakaan. Jujur aja, tujuan utama ke perpus itu bukan baca, tapi ngadep. Walaupun baca buku di perpus, paling baca ensiklopedia dinosaurus. Buku lain, oral. Jadi, S-tier. Mantap. Ranking peraturan sekolah. Let's go. Dilarang gondrong. Ini peraturan atau syarat jadi biksu Shaolin Taiwan. Bayangin, bisa aja rambut panjang lu punya bakat jadi tukang sampo lagi. Tapi lu gak tahu, karena guru lu gak ngebolehin. F-tier. Wajib piket. Sebagai orang Indonesia, kita tahu kadang teman kelas kita itu gak ada bedanya gitu sama roster kebun binatang. Kayak kerusuhan kelas yang bisa diciptakan itu bisa lebih parah dari kerusuhan 98. So ya, dengan adanya wajib piket harian itu menciptakan keseimbangan yin dan yang. Jadi S-tier. Dilarang ke toilet. Ada beberapa guru di sekolah yang gak ngebolehin kita ke toilet. Kita mau ke toilet aja harus diinterogasi. Udah kayak tersangka kasus korupsi. Pas istirahat ngapain aja kamu dari tadi? Like bro, mana gua tahu kalau perut gua baru mau merdeka sekarang. F-tier. Mantap. Ranking ekskul sekolah terbaik. Let's go. Paskibra. Ini ekstrakurikuler atau simulasi wajib militer. Latihannya ketat banget. Kayak fisik dijemur, mental lu digempur. Kelebihan nih eskul, lu jadi pusat alam semesta di tanggal 17 Agustus. Biasanya bakal ada upacara di sekolah dan paskibra yang jadi petugasnya. Untuk kekurangannya, selamat, kulit lu jadi mode gelap. Jadi B-tier. OSIS. Ini eskul kerjaannya rapat. Kayak mereka rapat buat ngebahas rapat kemarin untuk ngerencanain rapat besok. Mereka punya moto, demi kelancaran acara, mari korbankan waktu main kita. Kelebihan nih eskul, lu bakal dapat skill-skill yang berguna gitu buat kehidupan. Kekurangannya, lu jadi musuh masyarakat. Lu ngerazia, dimusuhin. Event sekolah nggak bener, digibahin. Classmate nggak ada e-sport, disumpahin. Jadi, A-tier. PMR. Ini nih, role supportnya sekolah. Kerjaan lu cuma nge-revive pemain yang kenok pas upacara pagi. Selebihnya, santai dulu nggak sih? Keuntungan jadi PMR, lu punya akses ke map UKS. Lu tau lah, ini fasilitas sekolah tier S. Kekurangannya, nggak ada kekurangannya. Tapi, buat yang member PMR dan tau kekurangannya, coba komen. Jadi, S-tier. Mantap. Ranking ekskul sekolah terbaik. Let's go. Pramuka. Ada 3 perkara yang bisa bikin orang lupa dengan dunia. Harta, tahta,
pramuka. Orang kalau udah masuk pramuka, seluruh hidupnya udah digadain tuh buat pramuka. Coba nih, sekarang juga lu ajak main temen lu yang ikut pramuka, pasti dia nggak bisa. Oh iya, jangan lupa, hoax terbesar di dunia, gak naik kelas kalau nggak ikut pramuka. Jadi, setir English Club. Buat lo yang pemula dalam dunia preskulan, gue saranin pick eskul ini. Selain ini berguna buat kehidupan, keuntungan masuk nih eskul, CV lu jadi kelihatan lebih cool. Lu bisa nulis tuh di CV lu, member of English Club. Buset, kelihatan kayak ajudannya Ratu Elizabeth. Jadi, atir olahraga. Ada dua tipe orang di dunia ketika masuk eskul olahraga. Pertama, orang yang pengen nyehatin badan. Kedua, orang yang pengen kelihatan keren depan gebetan. Ada skill khusus yang bisa lu dapetin gitu dari eskul. Selain lu jago bikin badan lebih fit, lu juga jadi jago nyalin wasit. Jadi, betir mantap. Pengen kejailan di sekolah? Let's go. Nempelin kertas di baju. Buat lu yang masih pemula dalam dunia perjailan sekolah, gue menyarankan pick kejailan ini. Caranya gampang. Temen lu lengah dikit, punggungnya tempelin kertas kutukan. Abis itu, biarin dia berkeliaran. Pas temen lu sadar ada kertas di punggungnya, itu udah terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Situasi damage-nya udah terjadi, gak bisa diperbaiki. Jadi, atir narik kursi. Ini bukan kejailan, ini percobaan pembunuhan. Gue gak nyaranin ini. Ini adegan berbahaya, hanya dilakukan oleh profesional. BTW, cara ngelakuinnya gampang. Temen lu yang mau duduk, tarik kursinya. Tapi kalau dia kenapa-napa, siap-siap di combo guru BK. Jadi, FT. Ada guru datang. Nenek, kejailan paling kampret. Biasa dilancarin pas jam kos, ada satu orang dekat pintu, terus teriak, ada guru datang. Kelas yang tadinya rame kayak acara festival, langsung sepi kayak perpustakaan nasional. Pas udah pada diem, si pelaku dengan santai bilang tapi bohong. Ini cocok buat lo yang nyari kejailan cepat dan mudah, tapi siap-siap jadi musuh masyarakat sekolah. Jadi, ST mantap. Pengen kejailan di sekolah? Let's go. Gedor toilet. Ini bukan kejailan, ini dosa besar yang gak bisa dimaafkan. Bayangin, lu lagi khusuk menunaikan panggilan alam, tiba-tiba digedor. Kayak setoran di toilet sekolah aja udah horor. Gak usah lah, lu tambahin adegan gedar-gedor. Jadi, detir dicie-ciein. Kejadian ini pemicunya sepele. Lu cowok, ada set quest ke temen lu yang cewek, terus tiba-tiba ada satu orang ngecat, cie, temen kelas lu pada FOMO ikut-ikutan ngecain berjamaah. Yang tadinya lu berdua cuma NPC biasa, tiba-tiba jadi pasangan utama di cerita AU mereka. Jadi, ST buka resleting tas temen. Ini kejailan yang bikin temen lu minus 1000 aura. Target lu adalah temen lu yang so sigma, terus pas pulang sekolah, lu buka tasnya. Lu tau lah sampai apa lalu lintas pulang sekolah. Dengan satu angkatan ngeliatin tas dia ke muka nganga, terus nenek moyang dia turun ke bumi juga gak bakal bisa nutupin kemaluannya. Jadi, atir mantap. Lagi tipe orang presentasi di sekolah, let's go. Ngelawak. Ini orang mau presentasi apa stand up comedy? Lu pasti punya kan temen yang kalau presentasi bukannya fokus nyampein materi, malah fokus bikin orang hahihi. Setiap slide presentasinya juga pasti diselipin pribadi. Respect kalau lu tipe kayak gini. Estir gugup. Ini tipe orang yang kalau presentasi tangannya gemeter 10 skala Richter, badannya basah keringetan kayak habis kehujanan, keyboard mulutnya juga sering macet. Kasian. Jadi, setir pro player. Ini orang kalau presentasi udah kayak proklamator negara, terus tangannya sibuk kayak lagi mau ngerapal mantra. Minusnya dia nggak bikin standar kelas lu jadi tinggi. Kalau habis dia maju terus giliran lu nih, kata gua mah mending undur diri. Atir mantap. Ranking cara tidur di kelas, let's go. Ke UKS. Dak, lu di sini udah kayak tamu VIP. Kasur empuk, ruangan adem, nggak berisik, terus dapat es teh anget pula. Ini bakal jadi tidur paling berkualitas lu. Tapi untuk mencapai di sini nggak mudah. Lu butuh acting level Oscar buat dapetin map UKS. Kalau acting lu terlalu lebay, lu malah bakal disuruh pulang. Kalau acting lu kurang keyakinan, lu cuma dikasih minyak kayu putih doang. Tapi kalau udah bisa pakai cara ini, selamat. Lu resmi jadi pro player di liga pertiduran. S-tier. Pose filsuf. Ini posisi bagi orang yang pengen tidur tapi pengen tetap mempertahankan auranya. Guru di sini gak bakal curiga, malah guru bakal mikir kalau lu lagi menentukan eksistensi alam semesta. Padahal mah lu udah disconnect dari realita. Sebagai usaha yang jam tayangnya tinggi di sini, gue punya tips. Jangan nyalain mode do not disturb kalau pakai gaya ini. Takutnya ada pop quiz dadakan gitu. Lu harus udah siap siaga buat bangun. Jadi, atir. Pose Patrick. Ini pose bagi orang yang udah gak peduli sama citra hidup mereka. Bisa-bisanya tidur pakai gaya ini. Mulut nganga kayak ikan koi kelaparan. Sakit leher pula. Kelebihan gak ada. Kekurangan jangan ditanya.
Udah minus 1000 aura, iler lu biar kayak air terjun Niagara, sama guru juga mancing gara-gara. Bonus, lu difoto dan diabadikan di sosial media. FT. Mantap. Ranking grup WhatsApp kelas. Let's go. Grup kelas ada guru. Ini bukan grup WA. Ini panggung sandiwara. Temen lu yang biasanya kalau ngetik bisa kena kejahatan pasal berlapis, di grup ini dia jadi orang paling sopan dan agamis. Jadi setting tanpa guru. Ini adalah tempat di mana rencana kelas dirumuskan dan jawaban ujian didistribusikan. Di masa premi ini grup bisa menghasilkan 99 plus notifikasi dalam sehari. Ya, walau isinya kebanyakan wacana sih. Beda setelah nggak prime, sepi. Grupnya ada, tapi penghuninya udah hijrah ke alam baka. Jadi, atir. Khusus cowok cewek. Untuk grup khusus cewek, of course gue nggak tahu isinya bahas apaan. Tapi ekspektasi dan harapan gue, grup ini ber-SDM tinggi. Beda gitu, nggak kayak grup khusus laki-laki. Kalau isi chatnya kebongkar ke publik, alamak, udah anggotanya hancur dipenjarakan cik. Itu bukan grup cowok, tapi dark web wo. Jadi atir. Mantap. Ranking kegiatan jam kos. Let's go. Turu. Ini bukan bentuk kemalasan, ini bentuk tertinggi kenikmatan. Tapi ini kegiatan kadang resikonya nggak sepadan, karena muka lu bisa jadi stiker WA satu angkatan. Jadi atir. Mabar. Ini nih, jam kos itu identik dengan mabar. Kelas lu jam kos gak mabar, gak wajar. Dan gue tebak, kelas lu terbagi jadi dua kubu. Kubu MLBB sama kubu game tembak-tembakan, le. Yang bikin gue males itu kutukannya. Pas kita gak main, gurunya gak ada. Giliran udah main, gurunya datang tanpa dosa. Jadi, ST ngerjain PR mapel selanjutnya. Ini momen paling menegangkan. Apalagi kalau PR-nya PR MTK 10 halaman. Lu langsung looting jawaban temen lu copy paste secepatnya. Lu nulis pakai font sekali pakai. Bagus atau enggak peduli. Tujuan lu bukan nilai, tapi yang penting isi. Baca atau enggak mah urusan guru nanti. Jadi, betir. Mantap. Ranking permainan di sekolah. Let's go. Bola. Main bola di sekolah, terus diajak spar sama kelas sebelah. Berasa yang kasih, bocil lah. Tapi ya, itu yang gue bingung. Kenapa selalu kelas sebelah yang ngajak spar duluan? Kayak nggak pernah kan kelas lu yang pertama nyari lawan? Kalau lu tahu alasannya, coba komen. Atir. Catur. Main catur tuh, lu nggak perlu spinter versi Yunani. Yang penting nih, lu punya kesabaran spek nabi. Asli. Nungguin temen gue jalan, gue bisa pergi umroh sebulan. Itu juga mereka masih belum ada gerakan. Setir. Uno. Ini nih, kuatnya game di sekolah. Apalagi kalau peraturan lokal, pesempat bisa di-stuck. Beuh, speedrun perpecahan bangsa. Wah, lu pernah kan temen lu nih bisik-bisik kerja sama, terus mainin kartu plus beruntun, lu yang jadi korbannya. Bener kata Soekarno, perjuangan Soekarno lebih mudah karena melawan bangsa asing. Perjuangan kita lebih sulit karena temen kayak Anjas. Mantap. Ranking permainan di sekolah. Let's go. Benteng. Ini bukan game, ini simulasi perang gerilya di sekolah. Tingkat kesulitan tergantung tempat base lawan. Meta yang gue suka itu strategi ngebokong base musuh dari belakang. Dijamin win rate di atas 69% kemenangan. Jadi atir. Panco. Kalau yang ini udah bukan sekedar permainan, tapi lebih ke ajang kehormatan. Apalagi kalau penontonnya heboh, jangan kayak konser Blackpink. Paling malas tuh kalau lawan temen yang tangannya udah kayak batang pohon durian, terus dia pakai strategi main badan. Fix kalah minus 1000 kehormatan. Setir. Mobile Legend. Ini tuh udah kayak Pancasila keduanya para pelajar. Jam kos dikit langsung pada mabar. Paling ngeselin kalau jam kosnya PHP. Jadinya lu harus multitasking. Mata lihat guru ngejelasin, tangan di bawah meja main HP. Jadi betir. Mantap. Ranking persiapan sebelum ulangan. Let's go. Sistem kebut semalam. Ini nih, aliran paling banyak digunakan. Nge-speedrun 3 pelajaran dalam 1 malam. Tapi jangan salah, ini efektif jir lah. Pas lu ulangan nih, lu inget semua, berasa jadi Wikipedia. Tapi setelah ulangan, langsung tuh amnesia. Malamnya berjuang, siangnya tumbang. Jadi, ST. Belajar bareng. Ini momen ketika materi ulangannya terlalu susah. Jadi lu harus belajar langsung gitu dari para pilar sekolah. Dan biasanya tuh rame, yang dimana kalau ada satu orang yang keluar topik, udah kelar cik. Niatnya belajar, malah gibah sampai kelar. Jadi, betir. Gak belajar. Ini bukan strategi, ini penyerahan diri. Buat lu yang nyari ketenangan jiwa dan pikiran, ini adalah pilihan. Lu tahu nilai hanyalah angka. Yang penting itu iman dan takwa. Yang lain belajar setengah mati, lu santai dulu gak sih? Jadi ST. Mantap. Ranking tipe orang saat ulangan. Let's go. Speedrunner. Entah ilmu hitam apa yang orang ini gunakan, gue baru ngisi nama dan kelas, dia udah ngechat grup login gas. Tapi yang bikin heran, orang ini nilainya selalu bagus. Mungkin dia nggak lebih pintar daripada ikan tuna, tapi nilainya selalu diberkati Dewi Fortuna. Jadi
S tier, nyontek. Bro, ini orang disuruh ujian malah ngerampok jawaban teman. Skill nyontek orang ini setara agen intelijen Rusia gitu. Dia tahu semua titik buta guru, tahu cara nyontek dari bangku ke bangku, tahu semua kode tangan yang paling bagus. Effort banget. Kalau dia belajar seniat dia nyontek, udah masuk Harvard beliau. F tier, pasrah. Dog, ini orang punya filosofi, tetap santai walau dunia membantai. Masih tetap ulangan walau tahu kalah, karena dia tahu dia punya bismillah. Starter pack orang pasrah, muterin pulpen di tangan, liatin atap dengan tenang, terus steering kontes sama kertas ulangan. Jadi B tier, mantap. Yang tipe teman kerja kelompok, let's go, penggendong handal. Bro, bilangin ke mama orang ini, makasih udah nyiptain anak sebaik ini. Orang-orang kayak gini tuh wajib dilemenatin gitu biar awet. Dia yang bikin grup WA, dia yang nentuin materi, dia juga yang ngerjain sendiri. Terus pas presentasi, dia yang ngejawabin semua pertanyaan guru atau dosen. Sementara lo dan lain cuma modal senyum episode. SD, FK, ini orang eksistensinya lebih misterius daripada dana bos sekolah. Serius, dia cuma nongol pas pembagian kelompok doang. Fungsi utama orang ini mempercepat penuaan. F tier, supplier. Ini tipe orang yang ngebantu di sektor logistik, kayak nyediain basecamp tempat kepom, pindahin barang-barang kepom, dan yang paling penting, tanyain udah pada makan belum. Jadi, A tier, mantap. Lagi kelompok classmate, let's go. E-sport, ini nih indikator kemajuan peradaban sekolah. Kadang ada aja sekolah yang masih nyangkut di zaman prasejarah, kagak ada e-sport di classmate-nya. Kayak nggak semua murid jago di lapangan, ada juga yang cuma jago di line of down. S tier, tarik tambang. Ini tuh lomba paling gak adil. Bayangin lomba tarik tambang, terus musuh lu bawa pasukan 11 eliksir, sedangkan tim lu cuma skeleton army 2 eliksir. Kalau udah kayak gini, pakai strategi paling canggih pun sia-sia wih. D tier, futsal. Ini nih Piala Dunia sekolah. Lapangan sekolah lu yang berdebu tiba-tiba berubah jadi Santiago Bernabeu. Cowok-cowok di kelas berubah jadi Saki Bulog. Terus orang yang nonton di pinggir lapangan berubah jadi analis sepak bola dadakan. Jadi S tier, mantap. Ranking tingkat sekolah terbaik, let's go. TK, ini nih magnum opusnya kehidupan. Mungkin ini yang dirasakan Adam sebelum turun ke dunia. Kayak pas lu TK nih, stres itu belum ditemukan. Dunia itu masih sangat berwarna. Kayak pas lagi ngedit foto, saturasinya mentok kanan. Satu-satunya downset di TK, lu terlalu dongo buat sadar kalau ini masa terbaik hidup lu. Tiba-tiba aja server ditutup tanpa pemberitahuan. S tier, SD. 6 season SD itu hidup lu masih genre default, slice of life. Masalahnya ya paling udah muncul nih entitas PR yang sifatnya udah kayak utang negara, numpuk. Di sini juga ranking jadi penentu yang dongo dan cerdas, layar kenceng menentukan kasta sosial kelas, dan pulpen warna penentu ekonomi orang bawah dan atas. Jadi A tier, SMP. Let's be real, seluruh saga SMP itu cuma filler. Semua hal yang lo lakuin di sekolah itu gak guna, kecuali satu hal, rute apa yang akan lo ambil, dan dimana akan menentukan genre hidup lo nantinya. Antara lo ngambil rute 27 bulan Mei dengan ngambil main quest rebel, kayak seragam selalu dikeluarin, adu mekanik sama sekolah lain, tugas gak pernah dikerjain, nanti hidup lu bakal dapat genre action, thriller, tragedi. Atau sebaliknya, lu ngambil rute 20 bulan Mei dengan ngambil main quest kebangkitan nasional, ntar lu dapat genre casual, komedi, sama romance malah kalau lu hoki. Tapi tetap sih, selain rute hidup tadi, SMP itu filler. Jadi, D tier, mantap. Ranking jurusan SMA, let's go. IPA, ini bukan jurusan, ini starter pack menantu idaman. Kenapa? Karena kalau lo masuk sini, ekspektasi ortu lo langsung meroket. Seolah-olah lo dapat golden ticket buat masuk kedokteran. Padahal mah praktikum belah kodok masih gemeteran. Kelebihan jurusan IPA, jurusan ini mendominasi meta organisasi sekolah. Coba lo lihat OSIS atau MPK, pasti banyak player dari server IPA. Kekurangan jurusan IPA, lo boncos asli, apalagi di late game. Lo bakal dikeroyok tugas kerkom dan sering banget ngabisin uang buat tugas-tugas itu. Jadi B tier, IPS. Ini bukan kelas, ini markas Viking. Isinya orang barbar tapi kokoh, lebih kokoh dari semen 3 roda. Kelebihan jurusan IPS, lu raja classmate. Ini udah hukum alam gitu. Kalau classmate, pialanya muter di kelas IPS doang. Kekurangan anak IPS, gua nggak terlalu tahu kekurangan anak IPS. Buat lo yang anak IPS, komen, kasih tahu gua. Jadi A tier. Bahasa, ini jurusan paling underrated, jarang dipik. Isinya orang-orang yang bisa nonton film atau anime tanpa subtitle. Kelebihan, mereka ini chill guys. Lu lihat IPA IPS, rivalitasnya udah kayak Tom and Jerry. Lu lihat anak bahasa, santai dulu nggak sih? Kekurangan, gue nggak yakin ada kekurangan di jurusan ini. Jadi kalau lu tahu kekurangan di jurusan, coba komen. Jadi A tier, mantap. Ranking hal paling ngeselin di sekolah, let's go. Sekolah jadi bagus setelah lulus.
pas lu masih jadi siswa, sekolah lu udah kayak reruntuhan zaman purba. Kayak lapangannya retak-retakan, ruang kelas panasnya edan, toilet kayak TKP pembunuhan. Lu bertahan 3 tahun di sana aja udah termasuk keajaiban. Terus nih, pas lu udah lulus dari sana, sekolah lu jadi hotel bintang 5. Kayak kepala sekolah udah nandain nama lu gitu, nungguin lu pergi. Bang, mau direnovasi. Jadi, FT, guru korupsi waktu. Ini momen ketika bel pulang udah bunyi, tapi gurunya masih ngomong nanggung 5 menit lagi. Kayak lu udah sekolah dari pagi sampai zuhur, tapi lu masih disuruh lembur. Bel sudah berbunyi, tapi kesengsaraannya belum berhenti. Jadi, detir, razia rambut dadakan. Ini bukan razia dadakan, ini operasi pembantaian. Anak cowok bakal jadi atlet petak umpet dadakan, mencari tempat perlindungan. Tapi kalau gagal terus ketangkep, siap-siap, rambut terpangkas, murid pun tewas. Jadi, FT, mantap. Ranking jabatan kelas, let's go. Ketua kelas, ini bukan jabatan, ini babu satu angkatan. Setiap hari ada aja random eventnya. Disuruh ambil buku lah, disuruh rapat abis pulang sekolah lah. Ini ketua atau customer service? Keren di nama, ngenes di realita. Jadi, detir, bendahara. Ini dia, peran antagonis kelas. Setiap dia mau nagih uang, satu kelas langsung kepencet emot, pura-pura nggak lihat. Lu punya love-hate relationship sama nih orang. Dia jadi orang paling dibenci saat nagih uang, tapi jadi orang paling cari pas acara makan-makan. Betir, sekretaris. Ini jabatan paling kasihan, sering jadi korban eksploitasi, apalagi pas gurunya malas nulis. Jadi dia yang harus gantiin nulis di papan tulis. Kalau nulis dia lambat disalahin, nulis berantakan dikatain. Bayangin, lu harus nulis secepat Eminem, tapi tulisannya juga harus lebih rapi dari font Times New Roman. Jadi, setir, mantap. Ranking jabatan kelas, let's go. Wakil ketua. Ini nih, jabatan paling chill. Kayak ketua kelas pusing sana sini, wakil ketua santai dulu nggak sih? Lu dapat semua keuntungan tanpa dapat kerugian. Kelas lu sukses, lu dapat nama. Kelas lu bermasalah, ya salah ketua. Enak lah ini jabatan, manfaat gede, walaupun nganggur satu periode. Jadi, S-tier, seksi keamanan. Ini jabatan tergak jelas yang pernah diciptakan. Seksi keamanan, kayak lu ngamanin kelas dari apa? Invasi Godzilla. Buat lu yang tahu fitur seksi keamanan ngapain, komen. Jadi, F-tier, anggota biasa. Ini nih, role terbaik. Apalagi kalau bukan anggota biasa sih. Iya, lu nggak punya jabatan, tapi lu punya kebebasan. Lu butuh apa-apa, ada customer service. Ada acara kelas, bendahara bayarin gratis. Guru malas nulis, nggak bakal lu yang gantiin. Ada sekretaris. Jadi, easy S-tier. Mantap. Kayak tipe tulisan teman, let's go. Tulisan dokter. Gue baca tulisan nih orang, udah kayak baca rekaman grafik gempa. Lu butuh satu batalion tim arkeolog gitu buat nerjemahin satu paragraf tulisannya. Tulisannya tuh pakai font aksara Jawa. Yang lebih aneh, kalau lu tanya dia, bro, ini lu nulis apa? Dia juga nggak tahu dia nulis apa. Jadi, F-tier, tulisan estetik. Ini orang nulis pakai tangan, apa pakai Canva? Lu lihat catatan dia, rasanya kayak lihat karya seni. Ini tipe orang yang kalau nulis huruf A, A-nya itu yang old money. Tulisannya rapi, kertasnya bersih, nggak ada gambar Meriam Boyolali. Dia bukan nulis kata-kata, dia nulis mahakarya. Jadi, S-tier, tulisan sesuai mood. Ini tipe gabungan dari dua tipe tadi. Biasanya semakin lama dia nulis, semakin kumuh tulisannya. Kayak lembar pertama tulisannya bagus, kayak pakai Canva. Lembar kedua, alamak. Jadi, B-tier, mantap. Ranking coretan di meja sekolah, let's go. Meriam Boyolali. Gak peduli seberapa elit dan alim lu punya sekolah, gambar ini selalu hadir loh ya. Entah dia kecil di pojokan atau di tengah meja segede gaban. Kayak ini tuh reaksi primitif manusia gitu. Kalau nemu titik nganggur di atas meja, meleng dikit jadi Meriam Boyolali. Jadi FT, gambar S legendaris. Ini bukan gambar biasa, ini gambar misterius yang FBI aja nggak tahu asal usulnya. Ini gambar tuh aneh, nggak ada orang yang ngajarin, tapi semua orang bisa bikin. Kayak di server sebelum kita lahir, kita udah diajarin bikin ini gitu sampai mahir. Jadi ST, rumus atau contekan. Ini bukan coretan, ini adalah warisan. Warisan yang nggak kelihatan. Buat baca ini contekan, lu butuh kacamata, cahaya dari surga, sama doa restu orang tua. Cuma biar bisa kebaca. Kalaupun bisa kebaca, materinya udah kadaluarsa. Kayak contekannya pakai kurikulum dinosaurus gitu, udah nggak berlaku. Kalaupun masih berlaku dan kelihatan, contekannya beda pelajaran. Jadi FT, mantap. Ranking seragam sekolah terbaik, let's go. Batik sekolah.
Ini tergantung sekolah. Ada yang baju batiknya bagus, kayak habis collab sama Erigo. Ada juga yang jelek, sampai bikin lu ngomong Aigo. Yang dimana modelnya ada kayak lap dapur rumah gua, bro. Jadi, setir seragam olahraga. Nah, ini nih skin spesialnya sekolah. Kenapa spesial? Karena kalau lu pakai ini baju, kayak diberlakukan spesial gitu. Semua hukum sekolah nggak berlaku. Lu bisa bolos di kantin, di toilet, guru cuma bakal mikir, oh lagi olahraga. Lu bisa rotasi satu map sekolah pun juga guru nggak bakal curiga. Jadi, ST seragam pramuka. Desain seragam ini keren, gue suka. Tapi entah kenapa aksesorisnya banyak gila. Apalagi anak ekskul pramuka. Kayak buset, dia full set. Heran, aksesorisnya lebih banyak daripada cosplayer event di Jepangan. Jadi, B tier. Mantap. Ranking seragam sekolah terbaik. Let's go. Putih Senen. Ini nih, skin basic pelajar Indonesia. Walau ini skin basic, tapi dia punya hal istimewa, cik. Apa itu? Banyak noda yang pengen collab sama di baju. Dari noda jajan sampai noda keringetan, baju lo yang tadi putih bening sampai jadi pengidap sakit kuning. Tapi justru itu yang bikin istimewa, karena makin banyak nodanya, makin banyak kenangannya. Dia mungkin seragam paling basic, tapi cerita dia paling epic. Jadi, ST seragam Jumat. Sebenarnya dari desain ini gue suka. Kayak desainnya itu simple estetik, nggak kayak baliho partai politik. Tapi bahannya itu loh, alamak. Siapapun yang membuat bahan ini baju harus dipenjara. Soalnya ini baju panas gila. Jadi, setir seragam eskul. Ini bukan pakaian, ini pemalakan. Harganya nggak masuk akal. Boleh lah kalau bahan sama desainnya oke. Lah ini desainnya kayak spanduk pecel lele, harganya mahal gila le. Jadi F tier. Mantap. Ranking momen buruk di sekolah. Let's go. Dipanggil BK. Ketika lu tahu kalau dipanggil guru ke BK, itu rasanya kayak jantung lu berhenti seketika. Otak lu langsung nge-scan tuh semua dosa besar yang pernah lu lakuin dari TK. Pampretnya lu udah ketar-ketir. Ternyata cuma ditanya hal sepele, wih. Jadi setir salah seragam. Tragedi ini biasanya kejadian gara-gara lu nggak baca grup. Lagi di jalan nih, lu udah ngerasa aneh. Kayaknya gue salah server deh. Pas udah masuk sekolah, lu berharap ada orang lain yang juga seragamnya salah, biar lu nggak malu sendirian. D-tier. Kepleset. Ini momen ngebikin lu minus 1000 aura. Lu lagi jalan santai nih, tiba-tiba lantainya memutuskan jadi lebih licin dari arena ski es. Titik selanjutnya, lu udah ngelakuin gerakan akrobat. Sakitnya mah nggak seberapa, tapi malunya itu loh, bikin lu pengen pindah negara saat itu juga. F-tier. Mantap. Ranking jajanan kantin yang sering dimaling. Let's go. Gorengan. Dog. Menurut gua, kita harus buat cagar alam buat spesies ini. Bisa-bisa terancam punah. Kok bisa ya maci kantin tetap jualan ini? Investasi bodong jir. Orang ngambil 3 nih, bayar kagak, minta kembalian. Tapi untungnya spesies ini reproduksinya kenceng gitu, jadi nggak gampang punah. S-tier. S. Nah, kalau ini bukan dimaling, tapi dibegal. Biasanya tuh abis lu selesai hijrah dari kantin, pas perjalanan pulang ada anomali gak tau diri yang mulutnya udah aimbot nyeker minuman ini. Bilangnya sedikit aja, tapi pas gua cek volumenya hilang semua. Atir, mie instan. Buat lu yang tiap harinya ada kewajiban buat ke kantin, gua respect sih. Lu ini udah termasuk kategori orang-orang terzolimi. Udah di kantin maling, di jalan dibegal, sekarang lu di kelas. Lu pikir lu aman? Salah. Sekarang lu harus bayar pajak bea cukai, pajak pertemanan. Di teritori sendiri aja nggak aman gitu. Heran gua. Apalagi nih, kalau teman-teman lu itu hidungnya udah terinstall radar bawaan gitu. Mie instan ini stop nonsense. Betty. Mantap.